Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arif Setiawan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis hubungan antar makna. Adapun paparan kali ini bersumber dari buku Jos Daniel Parera atau J.D. Parera yang berjudul Teori Semantik. Adapun batas liput dari paparan kali ini yaitu bersumber dari hubungan antar makna seperti yang dikemukakan oleh Gerald Gikars dan Andrian Atmagian, yang membicarakan kurang lebih 15 hubungan antar makna. Nah, dalam paparan kali ini dibicarakan makna, yaitu hubungan antar makna pada tataran morfologi, tataran sintaksis, dan antar tataran. Nah, pada tataran morfologi kita ketahui bahwa terdapat morfem terikat, morfem bebas, dan kata. Sedangkan pada tataran sintaksis dapat kita ketahui terdapat frasa, klausa, dan kalimat. Akan tetapi, kami pun akan membicarakan hubungan antar makna antar tataran. Jadi, mungkin saja sebuah kata mempunyai hubungan makna dengan sebuah frasa atau klausa. Oke, adapun selain itu, pembicaraan tentang hubungan antar makna juga tidak terlepas dari teori-teori makna. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat teori referensi, teori mentalistik, teori kontekstual, dan teori pemakaian. Selain itu, ada pun juga dipaparkan mengenai patokan analisis makna, seperti analisis komponen, analisis medan makna, dan analisis kombinatorial. Menurut Parera, hubungan antar makna menggambarkan manifestasi perpikiran manusia. Manifestasi perpikiran manusia dinyatakan dalam bentuk hubungan kesamaan makna, kelawanan makna, kecakupan makna, dan kejaminan makna. Nah, hal itu akan kami kupas satu persatu dalam video kali ini. Kemudian yang pertama yang akan dikupas adalah mengenai sinonim dan kesinoniman. Ini terdapat dalam buku J.D. Parera, yaitu pada halaman 61. Sinonim atau bersinonim atau sinonimi adalah dua ujaran dalam bentuk morfem terikat, kata, frasa, atau kalimat yang menunjukkan kesamaan makna. Nah, dalam buku Parera, dalam menunjukkan sinonimi ini menggunakan 3 teori, yaitu ada teori referensial, teori kontekstual, dan teori pemakaian. Contohnya seperti ini pada teori referensial. Sultan Takdir Ali Shahbana, bisa disebut juga STA, atau pengarang roman Anak Perawan 3 di Sarang Penyamun. Nah, 3 contoh ini merujuk pada satu tokoh, yaitu Sultan Takdir Ali Shahbana. Jadi ini mereferen atau merujuk pada satu objek yang sama. Dalam artian lain bahwa semua ujaran itu menunjukkan kepada objek atau benda atau referen atau rujukan yang sama. Maka ujaran-ujaran tersebut dapat dikatakan sinonim atau bersinonim. Itu Sultan Takdir Ali Shahbana, STA, pengarang roman Anak Perawan di Sarang Penyamun. 3 ujaran itu merujuk pada satu tokoh, yaitu penyair Sultan Takdir Ali Shahbana. Nah, kemudian ada contoh lagi jika seseorang bertutur bahwa Pak Anton membawakan acara bahasa di TVRI dan Pak Hilman membawakan acara bahasa di TVRI. Maka 2 kalimat itu dapat bersinonim dan dapat pula tidak bersinonim. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya teori kontekstual untuk menentukan 2 ujaran itu sinonim atau tidak. Dalam konteks tertentu, bagi masyarakat Indonesia zaman dahulu, karena sekarang sudah tidak tahu ya mungkin, pemirsa TVRI, 2 kalimat itu bersinonim sebab Pak Anton dan Pak Hilman itu mempunyai referen yang sama atau merujuk pada orang yang sama, yaitu dalam konteks bahasa yang dibawakan adalah bahasa Inggris. Acara bahasa di TVRI itu yang dibawakan adalah bahasa Inggris. Akan tetapi dalam konteks tertentu pula
dua ujaran itu tidak bersinonim. Nah, pemirsa TVRI juga tahu bahwa pembawa acara bahasa di TVRI itu ada dua. Yang pertama adalah Anton M. Mulyono untuk bahasa Indonesia dan Anton Hilman untuk bahasa Inggris. Kedua insan itu sering dipanggil dengan sebutan Pak Anton. Sekali lagi kita memerlukan yang namanya di sini adalah teori kontekstual. Nah, ada lagi yang namanya adalah teori pemakaian. Misal penggunaan kata partai harus disesuaikan dengan pemakaiannya. Karena kata partai itu tidak cuma dipakai pada satu bidang tertentu. Tetapi misalnya partai, saya sebut partai yang partai yang enggak asli lah. Misal Partai Den Bagus. Itu kan menunjukkan kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia. Itu namanya partai. Kemudian dalam dunia perdagangan ada namanya partai barang. Di dunia olahraga ada namanya partai pertama, partai kedua, atau ronde. Nah, kata partai tidak bersinonim meskipun itu bentuk luarnya sama. Seperti itu karena artinya berbeda. Dalam lanjutannya bahwa dapat dikatakan bahwa dua bentuk luar, khususnya kata, bersinonim jika kedua bentuk itu mempunyai komponen atau komposisi semantik yang identik. Kiranya kesinoniman ini akan tampak jelas jika kita membandingkan dua bahasa. Misal terdapat gambar ayam di sini. Kata ayam itu dalam bahasa Indonesia bersinonim dengan kata pitik dalam bahasa Jawa. Karena dua kata tersebut berkomposisi semantik yang identik. Jika demikian, timbul pertanyaan apakah dengan analisis komponensial dapat menemukan sinonim kata dalam satu bahasa atau intrabahasa? Misalnya, apakah kata raya dan besar itu bersinonim? Kita jumpai kata hari raya dan hari besar, jalan raya dan jalan besar, pasar raya dan pasar besar, yang artinya adalah sama, yang menunjukkan sebuah hal yang besar atau hal yang tidak kecil. Tapi kita tidak pernah mendengar kebun besar Bogor untuk kata kebun raya Bogor. Nah, di sini masuk dalam pilihan ya. Diperlukan analisis komponensial semantik pada kata tersebut. Jika komponen tidak identik, maka kata tidak bersinonim. Tapi jika dua kata yang dapat bergantian dalam pemakaian tanpa menimbulkan perbedaan rujukan, baik real maupun mental, disebut bersinonim. Nah, kemudian juga terdapat yang namanya adalah variasi atau faktor stilistik atau faktor lain yang diperhatikan, yaitu variasi stilistik dalam pemakaian sinonim atau bentuk yang bersinonim. Misalnya, kata aku, saya, beta, kulo itu bersinonim karena rujukannya identik. Nah, dalam pemakaiannya terjadi pilihan yang bervariasi, baik regional maupun stilistik. Ini demi keindahan bahasa, mungkin seperti itu. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan bahwa sinonim pada variasi bahasa standar dan non-standar. Ujaran seperti sudah saya katakan itu bersinonim dengan ujaran sudah saya bilang, atau ujaran matikan bersinonim dengan bikin mati. Dan kemudian kesinoniman antara kata asli dan kata serapan. Dalam contohnya yaitu kata suhu itu bersinonim dengan temperatur, yaitu kata asli keluarga bersinonim dengan kata serapan yaitu family. Family itu kata serapan dari bahasa Inggris family dan lain-lain. Berikutnya adalah sinonim dan kamus sinonim. Simbol bahasa atau kata yang tidak mempunyai sinonim ialah kata-kata yang merujuk benda yang khusus, senjata, hiasan, ukuran, dan lain-lain. Nah, kesinoniman dalam bahasa lebih banyak terjadi akibat serapan antar bahasa, antar dialek, dan antar ragam bahasa. Kamus sinonim hanya disusun untuk bahasa yang sudah banyak menyerap kosakata bahasa lain dan bahasa yang sudah lama dan akrab berkontak dengan bahasa lain. Melalui teori semantik, misalnya teori referensial, teori mentalistik, teori pemakaian, kita akan menemukan sinonim antara morfem terikat, kata, frasa,
klausa, dan kalimat. Mari kita kupas satu persatu. Nah, sinonim morfem terikat. Dalam bahasa Indonesia terdapat sinonim morfem terikat, yaitu misalnya pe atau awalan pe itu untuk menyatakan atau penyata orang atau personal, dan akhiran wan atau wati itu juga penyata persona atau orang atau pelaku. Nah, ini dikatakan sinonim morfem terikat, yaitu awalan pe dan akhiran wan. Contohnya, pemirsa, yaitu kan pe itu dari kata pirsa. Pemirsa itu adalah awalan pe bersinonim dengan pirsawan, yaitu akhiran wan. Kemudian pengolahraga itu bersinonim dengan olahragawan, dan seterusnya. Nah, kemudian juga terdapat sinonim antara morfem terikat ke awalan ke dan akhiran an, dan morfem terikat serapan akhiran itas sebagai pembentuk fonem. Misalnya, kestabilan bersinonim dengan stabilitas, yaitu ke-an dan itas. Keproduktifan dan produktivitas. Nah, kemudian sinonim frasa. Frasa yang bersinonim dapat dicontohkan, misalnya buku ayah itu bersinonim dengan buku kepunyaan ayah. Sabun mandi bersinonim dengan sabun untuk mandi. Berikutnya adalah kemunculan sinonim. Tidak terdapat atau tidak ada dua kata yang maknanya memang merujuk kepada ide atau referen yang sama persis. Akan tetapi, dalam pemakaian bahasa sering dijumpai pula keinginan pemakai bahasa atau penutur untuk mengganti satu kata dengan kata lain yang maknanya kurang lebih mirip sebagai variasi atau juga sebagai ciri kebebasan berbahasa. Nah, kebebasan berbahasa itu ditunjukkan dengan misalnya pembicara itu akan memilih kata yang menurut pendapat dan perasaannya mempunyai kemiripan makna. Jika rujukannya sama persis, maka dapat dikatakan sebagai sinonimi utuh. Namun, jika kemiripan makna itu hanya sebagian, maka dikatakan sinonimi parsial atau juga sinonimi semu atau kuasi sinonimi. Nah, untuk mengukur tingkat kemiripan makna itu digunakanlah dengan yang namanya teknik substitusi atau penggantian pada posisi yang sama antara dua kata atau antar dua kata yang tidak membawa perbedaan makna. Misalnya tadi ketika kita mencontohkan kata besar dan raya dalam frasa jalan besar dan jalan raya, hari besar dan hari raya. Kemudian contohnya koran dan surat kabar, jalur dan lajur atau metatesis. Seperti itu. Nah, dalam sinonimi, sebagian besar kata yang bersinonimi itu termasuk ke dalam kelompok sinonimi yang tidak utuh atau kuasi sinonimi dan juga sinonimi parsial. Sinonimi yang tidak utuh atau kuasi sinonimi atau sinonimi parsial itulah yang menimbulkan perbedaan dan pembatasan tertentu antar kata yang bersinonimi. Fakta ini dipaparkan dalam nanti ada lagi. Nah, berikutnya adalah ini yang menarik. Mengapa sinonimi itu ada? Mengapa sinonimi itu muncul? Nah, yang pertama adalah sinonimi muncul antara kata asli dan kata serapan. Kontak antar bahasa dapat terjadi antar bahasa serumpun dan antar bahasa tidak serumpun. Kontak itu menimbulkan serapan kata yang bermakna. Salah satu ciri serapan ialah serapan kata yang bermakna sama dengan kata bahasa penyerap. Bahasa Indonesia mengalami proses serapan dengan ciri sinonimi. Kata serapan temperatur misalnya itu bersinonimi dengan kata suhu. Nah, kemudian yang kedua, sinonimi itu muncul antara bahasa umum dan bahasa dialek. Serapan intrabahasa atau di dalam bahasa terjadi antara dialek dan bahasa-bahasa umum dan bahasa standar. Bahasa Indonesia yang mengenal beberapa dialek mengalami penyerapan makna sinonimi intrabahasa. Misalnya, sinonimi antara kata cabe dan Lombok atau dengan Lombok. Yang ketiga, sinonimi muncul untuk membedakan kata umum dan kata ilmiah. Pemunculan sinonimi antara kata umum dan istilah ditujukan dengan memberikan pembatasan yang jelas atau definisi terhadap sebuah kata. Misal, kata contoh dengan sampel, susu dengan
payudara. Nah, ini kata-kata ilmiah. Kemudian kata umum air seni atau air kencing bersinonim dengan secara ilmiah dengan urin. Kemudian kata hemat disinonimkan secara ilmiah dengan ekonomis atau efisien. Kemudian yang keempat adalah sinonimi muncul antara bahasa kekanak-kanakan dengan bahasa orang dewasa. Nah, untuk memudahkan pemahaman, muncullah penyinonimian bahasa anak-anak dengan bahasa orang dewasa. Salah satu ciri bahasa anak-anak ialah pengulangan suku kata. Misalnya papa, mama, gigi, dada, pipi. Nah, lalu muncul atau dimunculkan bentuk kata pipis, mamam, mimi, dan lain-lain. Yang kelima adalah sinonimi muncul untuk kerahasiaan. Nah, dalam hal ini dimunculkan kata-kata rahasia untuk instansi-instansi tertentu, misal intelijen dan profesi-profesi yang berbau penjahat seperti itu, antar geng dan antar remaja. Nah, ini biasanya adalah sinonim untuk kelompok-kelompok tertentu. Misal kata bokap, nyokap itu adalah sinonim dari ayah dan ibu. Yang keenam adalah sinonimi muncul karena kolokasi. Sinonimi muncul karena kolokasi yang terbatas. Misal suara yang dikeluarkan oleh binatang dikatakan dengan yang berbeda untuk merujuk bersuara. Misalnya kuda meringkik, kucing mengeong, anjing mengguguk, dan lain-lain. Dan contoh lainnya adalah kata indah, indah dan cantik dalam bahasa Indonesia itu sinonim, tetapi dibatasi kolokasinya. Kata indah itu sudah dihubungkan dengan keadaan alam, misalnya pemandangan yang indah, gunung yang indah. Nah, sedangkan cantik itu dihubungkan dengan manusia atau perempuan, misalnya gadis yang cantik. Jadi indah dan cantik itu bersinonim tetapi dibatasi kolokasinya. Berikutnya adalah perbedaan antara makna sinonimi. Sinonimi antar kata adalah makna denotasi atau makna kognitif kata-kata yang diterima sebagai sinonimi. Kesulitan yang muncul bagi penganalisis dan penulis sinonimi ialah membedakan dan memberikan batas-batas yang jelas antara makna kata-kata yang diterima sebagai sinonim itu. Walaupun sulit untuk dibedakan dan diberikan batas-batas sinonimi, usaha pembedaan dan pembatasan perlu dilakukan agar pemakai bahasa dapat memilih makna kata, khususnya kata-kata yang bersinonimi, dengan lebih cermat dan tepat. Dalam paparan ini terdapat perbedaan atau terdapat 5 perbedaan makna sinonimi. Yang pertama, perbedaan makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan implikasi. Nah, dalam bahasa Indonesia, contohnya adalah kata sepele dan kata remeh. Kalau dalam bahasa Inggris itu trifling dan trivial. Kata sepele dan remeh itu bersinonim, yaitu merujuk kepada hal atau sesuatu yang tidak penting. Tetapi tetap ada pandangan bahwa makna sepele itu mengarah atau berimplikasi pada hal yang positif, sedangkan makna remeh itu berimplikasi pada negatifnya, meskipun kalau tergantung konteksnya juga ya. Misalnya Pak Joni selalu memperhatikan hal-hal yang sepele, itu berbeda implikasinya dengan kalimat Pak Joni selalu memperhatikan hal-hal yang remeh. Seperti itu. Akan tetapi bagaimana ini tidak bisa digunakan pada semua kalimat. Misal jangan meremehkan orang itu, atau jangan menyepelekan orang itu, kan itu juga implikasinya sama. Yang kedua adalah perbedaan makna sinonimi diakibatkan oleh perbedaan aplikasi. Contohnya, kata nikmat, lezat, dan enak itu sama atau bersinonim, tetapi aplikasinya tidak sama. Dalam artian, kata nikmat itu dikenakan pada makanan, minuman, kehidupan, atau semua yang dapat memberikan kesenangan, perasaan puas. Sedangkan makna enak dan lezat itu hanya dikenakan pada makanan dan minuman. Jadi aplikasinya itu berbeda. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada kelebih luasan cakupan makna yang satu dari yang lain. Misal, kata memahami dan kata mengerti. Kata memahami itu cakupannya lebih luas daripada kata mengerti.
paham itu berarti sudah mengerti, tetapi ketika mengerti belum tentu memahami. Yang keempat adalah perbedaan antara makna sinonimi didasarkan pada asosiasi yang bersifat konotasi. Pada kata rekam, merekam, dan rekaman berbeda dengan kata sadap, sadapan, menyadap, dan sadapan. Meskipun kata rekam, merekam, rekaman, dan sadap, menyadap, sadapan itu sama, tetapi konotasinya itu berbeda. Yaitu ada yang berkonotasi positif, ada yang berkonotasi negatif. Rekam, merekam, dan rekaman itu bersifat positif atau lebih netral dibandingkan dengan sadap, menyadap, dan sadapan yang cenderung bersifat negatif. Karena sadap, menyadap, dan sadapan itu diambil secara rahasia dan tidak ada izin dari orang yang diambil dengan alat-alat khusus. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara sinonimi berdasarkan sudut pandang. Dalam hal ini contohnya adalah penjara atau bui itu sama aslinya atau bersinonim dengan lembaga pemasyarakatan. Tetapi makna penjara atau bui itu dipandang dari sudut pandang hukuman, sedangkan lapas atau lembaga pemasyarakatan itu dipandang dari sudut pandang tujuan untuk merehabilitasi, memperbaiki sikap dan sifat terpidana agar dapat masuk ke masyarakat yang baik dan benar. Nah, ini berarti berdasarkan sudut pandang. Berbeda tapi sama berdasarkan sudut pandang, atau sama tapi berbeda karena sudut pandang. Nah, setelah saya paparkan mengenai sinonimi, ini terdapat paparan berikutnya yaitu antonimi dan permasalahannya yang tidak kalah menarik antara sinonimi. Nah, adapun materi tentang berikutnya terdapat pada video kedua. Selamat menyaksikan.